Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Pada kesempatan kali ini kami berbahagia bisa bertemu kembali dengan kaum muslimin, kaum muslimat yang cinta untuk berdakwah dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita dengan Al-Quran ini, dengan cinta hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan panduan ini kita akan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, yang punya akhlakul karimah, sehingga kita saling menghormati kepada para nabi, para rasul, dan para sahabat-sahabat yang mulia, dan juga para tabi'in yang mulia, dan juga para habaib, para kiai, para ustadz, ustadzah, dan seluruh umat Islam adalah umat-umat yang terbaik. Di surat Al-Ankabut ayat 45, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa untuk berhaqqa tilawatih, untuk berhaqqa tuqatih, dan untuk berhaqqa jihadih, dan marilah kita untuk melaksanakan sholat dengan daim, dengan setia, dengan khusyuk. Mudah-mudahan seluruh solat yang kita lakukan dapat mencegah segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, solat tepat waktu. Orang yang mampu untuk senantiasa rindu menanti solat dan solatnya tepat waktu, mereka akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi berbakti kepada kedua orang tua dan berjihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah solat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan dengan kita solat dengan daim, solat dengan setia, solat dengan khusyuk, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita mampu untuk berbirrul walidain, dan juga kita mampu untuk senantiasa berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, umat Islam, anak-anakku semuanya, dan juga sahabat-sahabat guru dan bapak ibu wali murid di bumi, mampu untuk melaksanakan sholat tepat waktu, dan kita untuk bisa birrul walidain, dan juga kita senantiasa berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita senantiasa berada di jalan yang benar, kita harus beramar ma'ruf dan nahi mungkar, untuk senantiasa mengajak kepada kebenaran dan iman dan takwa, solih dan solihah, dan marilah kita cegah kemungkaran.
dengan tangan kita, dengan lidah kita, dengan hati kita. Mudah-mudahan kemungkaran yang ada di bumi ini bisa berhenti dan berganti dengan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, surga adalah balasannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Abu Qatadah bin Rib'i mengatakan kepadanya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatku sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Oleh karena itu, bagi yang sudah bisa sholat tepat waktu, bisa sholat dengan setia, bisa sholat dengan khusyuk, maka hati-hatilah, janganlah kita berbuat maksiat. Karena apabila kita berbuat maksiat, maka kita sulit untuk menjalankan sholat yang khusyuk itu. Kita yakin bahwa sholatnya orang yang beriman adalah sholat-sholat yang baik, sementara sholatnya orang-orang munafik itu adalah sholat yang malas, sholat yang kusala, sholat yang ro'un dan main-main, dan sholatnya tidak berbekas untuk menghindari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayahnya kepada orang-orang munafik agar mereka bertaubat kepada Allah dari dusta yang ia lakukan, ingkar janji yang ia lakukan, dan berkhianat yang ia lakukan. Mudah-mudahan mereka semuanya bisa bertobat dan diterima taubatnya dengan amal-amal yang solehnya, sehingga seluruh dosa-dosa diampuni oleh Allah. Yang dusta diganti jujur, yang ingkar janji diganti dengan tepat janji, yang berkhianat mudah-mudahan diganti dengan amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keempat, pahala kebaikan yang amat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala adzan dan barisan shaf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kelima, memperoleh 9 macam kemuliaan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan. Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, badannya sehat wal afiat. Yang ketiga, keberadaannya selalu dijaga malaikat. Yang keempat, rumahnya diberkahi.
Yang kelima, wajahnya menampakkan jati diri orang solih. Yang keenam, hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, dipermudah saat akan menyeberang sirat, jembatan di atas neraka seperti kilat. Yang kedelapan, dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Yang kesembilan, Allah akan menempatkannya di surga kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Bisa dilihat di surat An-Nisa ayatnya 69 sampai ayat ke-70. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, serta seluruh umat Islam ini min ahlil jannah, dengan senantiasa beriman dan bertakwa dan senantiasa menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Allah berfirman di dalam surat 70, namanya surat Al-Ma'arij, ayatnya 22 dan 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, mereka yang tetap serta melaksanakan salatnya, atau disebut dengan salat daim, atau artinya adalah salat setia. Nanti bisa dilihat surat Al-Ma'arij ini mulai dari ayat 19 sampai 35. Jadi ada beberapa sifat-sifat manusia yang jelek. Solusinya adalah kita melaksanakan salat dengan daim. Demikian sifat-sifat manusia pada umumnya, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua, tanda yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Jika seseorang salat berarti ia mempunyai hubungan dengan Tuhannya. Dia akan selalu teringat kepada Tuhannya. Sebaliknya, jika ia tidak salat, ia akan lupa kepada Tuhannya sehingga hubungannya terputus. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingat aku. Surat Toha ayat 14. Jika orang benar-benar khusyuk dalam salatnya, berarti hati dan pikirannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dia merasa berhadapan langsung dengan Allah. Dengan salatnya timbul dalam hatinya takut karena dosa-dosa yang telah diperbuatnya, di samping penuh harap akan limpahan pahala, rahmat dan karunia-Nya. Oleh karena itu ia berjanji dalam hatinya akan menjauhi dan menghentikan larangan-larangannya. Hatinya pasrah dan tentram, menyerahkan diri kepadanya. Orang yang sholat secara demikian akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ujluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakan solat. Dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah diri dari perbuatan. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau solat itu lebih besar keutamaannya. Dan lebih besar keutamaannya. Dan ketahuilah, mengingat Allah, solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain.
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam ayat ini disebutkan solat dalam arti yang umum, termasuk di dalamnya solat wajib yang 5 waktu dan solat-solat sunnah. Hal ini berarti bahwa semua solat yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan dapat menghilangkan kegelisahan, menenteramkan hati, menambah kekuatan iman orang yang mengerjakannya. Sekalipun demikian, tentu solat yang paling diutamakan mengerjakannya ialah solat yang 5 waktu. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 238 yang kita singkat dengan SDAMI. Apa itu? Yaitu solat subuh, solat duhur, solat asar, solat maghrib dan isya. Mari kita jaga solat-solat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diteruskan bahwa solat itu selalu dikerjakan pada setiap waktu yang ditentukan, terus menerus, tidak ada yang luput dikerjakan. Walaupun satu solat, inilah syarat mengerjakan solat yang dapat menghilangkan kegelisahan hati dan kekikiran. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.